Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, anggota Rosita Cahyaningrum 2052000054 dan Salhana Najwa Lubaba 2052000055. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional. A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025, serta berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang akan datang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, dan makmur. Sehubung dengan visi itu perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat. Yang kedua, maju. Suatu bangsa dikatakan semakin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, adil. Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk individu, gender, maupun wilayah. Yang keempat, makmur. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Agar dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah 7 misi pembangunan nasional 2005-2025 terdiri dari sebagai berikut. A. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, berbudaya, dan beradab berdasarkan filsafat Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan dan manfaatan iptek melalui penelitian. C. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh. D. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah pembangunan kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional. E. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan. F. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbangsa. B. Sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Yang keempat, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Yang kelima, negara
mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang keenam, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan beradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang ketujuh, sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal dan global. Untuk peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing, ini menggunakan pendekatan komprehensif, di mana pendekatan ini didesain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang mengamanatkan dikembangkannya Standar Nasional Pendidikan atau SNP, penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal, akreditasi pendidikan, dan standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk poin yang pertama yaitu Standar Nasional Pendidikan. Nah, apa fungsi Standar Nasional Pendidikan? Fungsi Standar Nasional Pendidikan itu sebagai dasar dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Kebijakan tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita menerapkan standar isi dalam kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, menerapkan standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, menerapkan standar kualifikasi guru dan melaksanakan sertifikasi guru. Yang keempat, menerapkan standar pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menerapkan standar penilaian hasil belajar. Yang keenam, menerapkan standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketujuh, menerapkan standar proses pendidikan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, mengembangkan standar pembiayaan pendidikan. B. Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan. Dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sedangkan pada ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Adapun kebijakan pembangunan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal akan dilaksanakan melalui kegiatan 1. Meningkatkan jumlah pembangunan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal, minimal 1 sekolah di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Kedua, membantu menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, memfasilitasi kerjasama pendidikan antara satuan pendidikan bertaraf internasional dan mitra pendidikan atau sister school di luar negeri. C. Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Prinsip-prinsip SPM menurut pasal 3 nomor 65 tahun 2005 yaitu 1. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan daerah. Yang kedua, SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar internasional. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, diantaranya pertama, menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Yang kedua, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui peningkatan intensifikasi, perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional pada kelas jenjang SD atau MI atau sederajat, serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari buta aksara kembali. Yang ketiga, meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non-formal, baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Yang keempat, meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi termasuk menyeimbangkan dan menyerasikan jumlah dan jenis. Yang kelima, meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan non-formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal. Cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.